Walaupun sudah terlalu banyak tulisan yang terus-menerus dibuat berkenaan dengan karakteristik Imam Husain, namun kali ini, semata-mata demi memperoleh keberuntungan dan pertanda yang baik, beberapa di antaranya akan pula kami sebutkan. Imam yang murah hati ini lahir tanggal 3 Syakban, 4 Hijriah, dan karena begitu dekat dengan Nabi Muhammad kakaknya, dia tak pernah bisa menjauhkan dirinya dari beliau bahkan di waktu-waktu sholat. Rasulullah yang memuji dia dan saudaranya dengan begitu rupa, bisa menunjukkan sebuah keyakinan mengenai kemuliaan mereka melalui pernyataan-pernyataannya kepada para pengikutnya. Dalam kitab-kitab hadis, banyak kemuliaan yang menggambarkan Imam Husain yang bisa ditemukan. Kebanyakan seperti hadis, Hasan dan Husain keduanya adalah penghulu pemuda penghuni surga. Hadis-hadis itu berulang kali diriwayatkan oleh generasi ke generasi dan dianggap sahih. Kasih sayang Nabi Muhammad yang begitu melimpah kepada kedua cucunya ini sepenuhnya diketahui oleh semua pengikutnya. Sebagaimana diisyaratkan mengenai Imam Hasan, Nabi telah berusaha sangat keras untuk membuat rakyat sadar atas keterikatan sejati dirinya dengan keduanya yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Sehingga Rasulullah bersabda, "Ya Allah, muliakanlah orang yang memuliakan keduanya. Orang yang memberikan kasih sayang kepada Hasan dan Husain, maka dia telah memberikan kasih sayangnya kepadaku. Sebaliknya, orang yang membuat mereka murka, telah pula membuatku murka." Kedua anak ini adalah bunga-bunga wangi semerbakku dari alam semesta. Di antara berbagai kemuliaan yang secara khusus diriwayatkan mengenai Imam Husain tersebut, yang paling terkenal di antara semuanya adalah Husain dariku dan aku dari Husain. Ketika turut serta dalam perang Jamal, Siffin dan Nahrawan, Imam Husain berperang melawan mereka yang melanggar janji dan sekaligus menindas ayahnya Ali bin Abi Thalib. Sebuah khotbah diriwayatkan dari Imam Husain di Siffin di mana dia mendorong orang-orang untuk berjuang. Dari tahap-tahap yang begitu pahit di perang Siffin, Imam Husain telah memiliki peranan yang begitu menentukan dalam menduduki jalur air dari para tentara Damaskus, sehingga setelah mencapai kemenangan, Imam Ali menegaskan, ini adalah penaklukan pertama berkat keberkahan Husain. Setelah Imam Husain dipanggil dan diberitahu oleh Ubaid bin Umar bahwa ayahnya telah melakukan ini dan itu kepada kaum Quraisy, Imam Husain menuduhnya telah berpihak pada kelompok Qasitin yaitu orang-orang yang murtad, dan menambahkan bahwa orang-orang seperti ini telah memeluk Islam dengan rasa enggan, dan sebenarnya mereka itu sama sekali bukan Muslim. Orang yang dengan tulus dan sepenuhnya mendukung kebijakan Imam Hasan kakaknya selama masa pemerintahannya adalah Imam Husain. Alih-alih permintaan Irak yang begitu sering agar Imam Husain melawat ke Kufah lalu beliau abaikan. Bahkan setelah kesyahidan kakaknya, Imam Husain yang mulia ini tak pernah tergoda dan memperingatkan bahwa hal itu adalah tindakan yang rasional selama Muawiyah masih hidup. Perkataan ini menjelaskan bahwa selama masa 10 tahun, Imam Husain terpaksa memberikan toleransi kepada Muawiyah. Hal ini bisa dianggap sebagai suatu nilai penting dalam sikap politis Imam Husain, walaupun hal ini jarang diperhatikan. Dan alasannya mungkin karena fakta bahwa kita mengenal Imam Husain semata-mata dari sudut pandang aksi revolusionernya di Karbala. Lantas Imam Husain menambahkan, "Demi Allah yang Maha Kuasa, aku mundur dari memerangi engkau. Sedangkan aku bertakwa kepadanya, aku tidak beranggapan bahwa Allah akan ridho kepadaku kecuali aku menyerahkan kepadanya untuk memutuskan tentang engkau, orang tak bertuhan dan golongan yang tak berbelas kasihan, maupun para pendukung iblis. Bukankah engkau adalah orang yang membantai Hujr bin Adi dan para pengikutnya dengan brutal? Karena bukankah merekalah orang-orang yang telah berjuang dalam ketaatan untuk menghapuskan penindasan dan menentang bid'ah tanpa takut pada mara bahaya? Namun kemudian dengan syarat bersumpah setia, kau berikan sebuah wilayah bagi mereka. Bukankah kau adalah pembunuh Amr bin Hamid Husai, dia yang merupakan salah seorang pengikut Nabi, dan orang yang karena terlalu banyak beribadah, telah menguruskan dan melemahkan jasmaninya dan merubah mimik wajahnya. Bukankah kau yang mengaku aku memiliki hubungan persaudaraan dengan Ziyad bin Sumayyah, seorang bayi yang orang tuanya adalah Ubaid Abdul Sakis, sedangkan kau menyatakan bahwa dia adalah ayah putramu. Sedangkan sebelumnya, Nabi yang suci telah menegaskan bahwa bayi itu milik orang yang telah memperanakannya dan diwajibkan agar orang yang berzina dirajam hingga mati. Dengan sengaja, kau telah mengabaikan sunnah Nabi dan tidak taat kepadanya.
dan tanpa petunjuk ketuhanan, kau masih saja mengejar hasrat binatangmu. Tanpa peduli bahwa Syed telah menebas tangan-tangan umat Islam, membutakan mereka, dan menggantung mereka di pohon-pohon palem. Kau memberikan kepadanya kekuasaan di Kufah dan Basrah. Bukankah kau yang membantai 2 orang dari Hadara, yang dinisbahkan kepada Hadramaut, tantang mereka? Syed menulis surat kepadamu, bahwa kedua orang ini percaya kepada agama Ali. Dan bukankah kau menjawab, bahwa siapapun yang memiliki agama dan keyakinan sama dengan Ali, harus disembelih? Dan hasilnya, bukankah dia telah membantai dan menguliti mereka atas perintahmu? Dan berkata, bukankah agama Ali dalam segala sisinya adalah agama Muhammad, orang yang diperangi oleh ayah dan nenek moyang kita? Dan agama ini adalah sarana bagimu untuk memenangkan kedudukan ini. Dan jika memang ada, satu-satunya keunggulanmu, hanyalah bisa mengabaikan kesulitan-kesulitan dalam perjalanan musim panas dan dingin demi mencari minuman yang memabukkan. Aku tidak memikirkan tindakan yang lebih benar kecuali jihad melawan engkau demi diriku sendiri dan demi agamaku. Aku akan menjadi lebih dekat dengan Tuhanku jika aku berhasil menyelesaikannya. Tetapi aku akan memohon ampun kepadanya atas keteledoran dan kesalahanku jika aku tak berhasil menyelesaikannya, wahai Muawiyah. Aku berikan kepadamu kabar gembira tentang pembalasan pembunuhan Hujar. Jangan pernah ragukan dan ketahuilah bahwa ada sebuah buku di hadapan Allah yang di dalamnya segala dosa baik yang kecil atau yang besar tercatat secara tepat. Ya, tak akan pernah Allah tidak mengingat engkau. Bagi mereka yang telah kau tangkap dengan penghinaan dan kau bunuh dalam ketidakpastian. Bagi mereka yang telah kau paksa untuk bersumpah setia kepada putramu yang tidak berakal, peminum anggur, dan gemar bermain anjing. Yang bisa kukatakan adalah bahwa kau itu telah membiarkan dirimu sendiri mempertahankan kerugian, membiarkan agamamu sia-sia, menyalahgunakan apa yang telah diserahkan ke dalam penjagaanmu, dan menipu orang-orang di bawahmu. Maka akibatnya, kau penuhi kuburmu dengan api yang menyala-nyala. Semoga Allah menjauhkan para penindas dari kami. Di lain tempat, Baladzuri menyampaikan surat tersebut secara singkat dan menunjukkan sebuah kalimat tambahan. Aku tidak tahu ajakan pemberontakan yang lebih mengerikan daripada kekuasaanmu atas bangsa ini. Kemudian, tak lama setelah Muawiyah berhadapan dengan Imam Hussein, dia bertanya, sudahkah kau dengar apa yang kami lakukan terhadap Hujr, para pengikutnya, dan Muslim Syiah ayahmu? Apa? Tanya Imam Hussein. Kami telah membunuh mereka, membungkus mereka dengan kafal, mensalatkan mereka, dan menguburkan mereka, jawab Muawiyah. Muawiyah menggunakan berbagai macam cara untuk menekan lawan-lawannya. Bahkan dia menempatkan orang-orang yang tersuci dalam kondisi yang sangat menyedihkan melalui penangkapan. Dengan cara ini, dia pernah berusaha untuk membungkam Abu Dzar di Damaskus. Berikut ini, kami akan tunjukkan sebuah contoh menakjubkan dari kebijakan Muawiyah terhadap Imam Hussein. Kebijakan yang telah dilakukan Muawiyah untuk meredam kemarahan Imam Hussein terhadap Bani Umayyah dengan mengirimkan berbagai hadiah. Diriwayatkan oleh Asma'i bahwa seorang perempuan tawanan yang cerdas dibawakan untuk Muawiyah. Ketika Muawiyah menanyakan harganya, dia diberitahu 100.000 dirham. Muawiyah pun membayarnya. Sambil melihat kepada Amr bin Asr, dia bertanya siapa yang pantas memperoleh perempuan itu. Amr dan semua yang hadir berkata, Amirul Mukminin. Tidak, Muawiyah menolak. Dia sepenuhnya pantas bagi Husain bin Ali. Karena kedudukan keluarganya, maka dialah yang paling pantas menerimanya. Tambahnya, ini bisa menyingkirkan kemarahan yang bermula dari perselisihan antara ayahnya dan aku. Lantas dia memerintahkan agar membawa perempuan itu kepada Imam Hussein sebagai hadiah, karena dia dipersiapkan untuk menempuh perjalanan jauh selama 40 hari. Maka mereka mengirimnya beserta sejumlah banyak barang, pakaian, dan sebagainya. Dalam sepucuk surat, Muawiyah menulis kepada Imam Husain bahwa Amirul Mukminin membeli seorang perempuan tawanan, dan walaupun dia menyukai perempuan itu, dengan dermawan dia menghadiahkan dia kepada Imam Husain. Setelah perempuan tawanan itu dibawa masuk, dan setelah melihatnya, Imam Husain yang terpesona oleh kecantikannya, bertanya siapa namanya. Hawa, jawab wanita itu. Imam Husain berkata, betapa sesuainya nama itu bagimu. Bisakah kau membaca sesuatu? Ya, jawabnya, saya bisa membaca syair dan Al-Quran. Imam Husain memintanya membaca Al-Quran.
Perempuan itu memulai, segala sarana untuk menemukan hal-hal yang tersembunyi adalah dengan alat dan tak ada yang tahu tentang hal tersebut selain dia. Ketika diminta oleh Imam Husain untuk membaca syair, jika dia tahu, perempuan tawanan itu bertanya, apakah aku cukup aman? Tentu saja, jawab Imam Husain. Perempuan itu membaca, betapa engkau akan menjadi harta yang berharga jika kau bertahan hidup. Malangnya tak seorang pun akan bertahan hidup. Berkenaan dengan isi syair itu, Imam Husain menangis tersedu-sedu dan berkata, kau bukan hanya dibebaskan, tetapi semua barang yang dikirimkan itu juga menjadi milikmu. Apakah kau menulis tentang Muawiyah? Tanya Imam Husain. Tentu saja, jawabnya. Aku melihat seorang pemuda lewat dan memimpikan tentang kekayaan, sedangkan para pewarisnya tengah menanti dalam sebuah lubang persembunyian. Tidak ada yang lebih tinggi bagi seorang pemuda kecuali ketaatan, karena ketika meninggal dia akan memberinya bantuan. Sambil memerintahkan agar dia juga diberi 1000 dirham, Imam Husain menyatakan bahwa ayahnya juga menulis syair berkenaan dengan itu. Siapapun yang mengejar dunia ini guna membuatnya ceria untuk sekejap, demi diriku sendiri, dia akan menyesal saat ini, ketika dia memalingkan muka darinya. Dia menghadapi permasalahan, dan ketika dia menghadapkan muka kepada dunia, sesungguhnya dunia itu singkat masanya. Kemudian, Imam menangis dan berdiri untuk berdoa. Sebelumnya, ketika kita membahas isu pembentukan khilafah menjadi jabatan turun-temurun, kita telah menjelaskan pendirian Imam Husain terhadap langkah-langkah Muawiyah. Imam Husain adalah salah satu penentang yang paling terkenal di masa itu, di mana Imam Husain tidak mau melewatkan sesaat pun dalam melakukan upaya-upaya untuk mengungkapkan sikap oposisinya dalam hal ini. Di sepanjang tahun, ketika Imam Husain dan saudaranya berada di Madinah, Marwan adalah gubernur kota itu. Kebencian dan kekejamannya begitu terkenal di kalangan penduduk Madinah, di mana dia selalu mencari-cari kesempatan untuk mengganggu dan menghina Imam Ali. Abu Yahya pernah meriwayatkan, aku hadir ketika Marwan dan Imam Husain tengah bertengkar. Imam Hasan bisa menghentikan saudaranya, tetapi Marwan terus saja berkata, kalian, Ahlul Bait, semuanya terkutuk. Ucapan ini merupakan perwujudan dari kebencian Marwan yang sudah lama tertanam dalam batin dan mengakar kuat. Mendengar perkataan itu, Imam Hasan berkata, Allah mengutuk ayahmu melalui lidah rasulnya ketika kalian masih dalam sulbinya. Karena itu, Marwan pun sangat dendam kepada Nabi Muhammad. Suatu ketika Muawiyah berusaha keras untuk membujuk putri Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib untuk menikah dengan putranya Yazid. Ketika Abdullah meminta pertimbangan kepada Imam Husain, Imam Husain menasihati, apakah kau hendak menyerahkan putrimu kepada seseorang yang pedangnya berlumuran darah kita? Yakinkan dia putrimu agar mau menikah dengan sepupu laki-lakinya, Qasim bin Muhammad. Sedangkan menurut riwayat lain, niat Muawiyah melakukan tindakan ini adalah untuk mencapai rekonsiliasi antara Bani Umayyah dan Bani Hashim. Dengan kata lain, dia ingin membuat Bani Hashim menyerah kepada Bani Umayyah. Sekian dan terima kasih, semoga dengan ulasan sejarah ini dapat menambah pengetahuan kita dan juga kecintaan kita kepada Ahlul Bait Nabi. Wassalam.